Ketika itu Umar berpikir, ini saatnya mengalahkan Abu Bakar. Coba bayangkan kepada kehidupan kita sekarang, jangan dengar ceritanya. Aplikasikan, bayangkan kehidupan kita sekarang. Tapi itu bisa dilakukan oleh Umar. Kenapa? Hatinya hidup ilmu tentang itu orang-orang manusia yang punya syahwat seperti kita loh Pak. Ini yang sekarang ini hilang. Wallahi hilang. Dan disinilah dunia perlombaan. Yang sebenarnya. Disinilah ajang perlombaan yang hakiki. Dan inilah perlombaan yang dipuji Allah Ta'ala. Ketika perang Tabuk, Nabi akan berhadapan dengan pasukan besar bernama Romawi. Negara superpower dunia ketika itu. Dan pasukan perang mereka jelas sempurna. Pasukan perang mereka juga banyak. Sementara ketika akan berperang, kas negara, kas Baitul Mal menipis. Sementara orang yang harus dibawa sebanyak mungkin. Kalau dibawa sebanyak mungkin, tak cukup untuk support sarana prasarana perang. Maka Nabi mengumumkan siapa yang akan berinfak untuk mendukung program memberangkatkan pasukan berhadapan dengan Romawi. Karena Nabi menyuarakan infakkan harta kalian untuk jihad fisabilillah. Ketika itu Umar berpikir ini saatnya mengalahkan Abu Bakar. Karena setiap beramal soleh, saya kalah terus oleh Abu Bakar. Kayaknya kesempatan emas untuk mengalahkan Abu Bakar. Maka dia pulang ke rumah, dia ambil setengah hartanya. Setengah hartanya. Suatu hal yang pasti dulu, orang nyimpan uang itu pasti nggak di bank. Itu pasti. Karena bank belum ada. Di uang itu memang ada di haizihi, ada di kepemilikan dia taruh di mana, disimpan di mana, di tempat tersembunyinya banyak, kan gitu. Kayak kakek-kakek kita dulu, nenek-nenek kita dulu. Ditaruh di sebuah tempat, disimpan di sebuah tempat, dibenamkan di sebuah tempat. Yang orang lain tak tahu, akhirnya dia meninggal mendadak, tak ada yang tahu bahwa hartanya di sana, macul, dapat bejana, dapat uang di sana, kan gitu. Dikumpulkan oleh Umar seluruh hartanya yang ada dibagi dua. Setengahnya ditinggalkan, setengahnya dibawa ke hadapan Nabi. Dan mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku yang ada. Sekali lagi saya mengatakan, coba bayangkan kepada kehidupan kita sekarang, jangan dengar ceritanya. Aplikasikan, bayangkan kehidupan kita sekarang. Anda sekarang pulang ke rumah. Dan Anda tahu semua harta Anda. Berapa yang di rekening, berapa yang cash, berapa yang ada di apa namanya, safety box atau apa namanya itu, ya, berangkas. Nah, berangkas. Ambil harta, baik dia adalah emas, berbentuk rupiah, berbentuk dolar, euro. Ambil sama yang ada di rekening berapa sekarang, bagi dua. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, kalau harta Anda sekarang ternyata setelah dikumpulkan 500 juta. Berarti diambilnya berapa? Oh, berat, mainan. Atau harta Anda sekarang 3 miliar. Ternyata setelah dikumpul-kumpul, harta saya berjumlahnya 3 miliar. Uang, maksudnya uang. Berjumlah berapa? 3 miliar. Berarti ngambilnya berapa? Kalau 50 miliar. Ngambilnya berapa? 5 miliar. Saudara kita bangun masjid sendiri 70 miliar. Masih ada orang-orang yang seperti itu. Ala kulli hal, mengambil setengah harta untuk diinfakkan, itu pekerjaan berat. Dengarnya asik, ngerjakannya coba kalau berani. Tapi itu bisa dilakukan oleh Umar. Kenapa? Hatinya hidup ilmu tentang
ilmu tentang Allah. Akan sia-sia. Astajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian wahai manusia, laki-laki atau perempuan. Tak akan kusia-siakan. Kalau kalian beramal saleh, tak akan ada yang sia-sia di sisiku. Akhirnya Umar datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Berat atau tidak? Besar atau tidak? Ia berharap kalah Abu Bakar. Padahal nggak ngomong, kita kalah-kalahan ya, pacu-pacuan ya, Abu Bakar yang nggak ngomong. Ia menjauh dari Rasul sedikit, menanti apa yang akan dilakukan oleh Abu Bakar. Dan Umar yakin betul hari ini mengalahkan Abu Bakar. Tak lama Abu Bakar datang menyerahkan kepada Rasul. Umar curi dengar apa yang dikatakan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini semua hartaku yang ada. Ini semua hartaku yang ada. Aku kumpulkan semua hartaku yang ada. Ini semuanya ya Rasulullah. La ilaha illallah. Yang saya keluhkan adalah, di mana kita? Itu orang-orang manusia yang punya syahwat seperti kita loh Pak. Punya kepentingan keluarga seperti kita loh Pak. Masih punya aksi bisnis seperti kita. Ketika datang panggilan Rasulullah SAW berinfak, dia berani keluarkan seluruh hartanya yang ada ketika itu. Yang masih di bisnis di sana sini, itu nanti entah rugi, entah untung, nggak tahu. Yang sedang ada sekarang, ambil semuanya, serahkan. Ini yang sekarang ini hilang. Wallahi hilang. Karena kita tidak yakin bahwa Allah meminjam. Yang kita yakin adalah uang kita habis. Kita ambil uang kita 1 miliar, kita ambil setengah miliar, 500 juta, infakkan. Yang kita tahu, hilang uang saya 500 juta. Wallahi, kalau itu yang terjadi pada dirimu, cara engkau memandang masalah itu dengan si kafir dari Kanada, sama persis. Kalau dia ambil hartanya untuk kebutuhan sosial, kata dirinya, habis uangku 500 juta. Oleh karena itu, semua orang kafir bakhil. Sekaya apapun dia. Hanya orang-orang yang hidup di dalam hatinya, siapa Allah, ilmu tentang Allah, bagaimana Allah maha pemberi, bagaimana Allah maha penyayang, bagaimana Allah maha berbuat baik kepada hamba yang berbuat baik kepada orang lain. Allah akan selalu menolong hamba yang selalu menolong saudaranya. Hanya orang-orang itu yang sudut pandangnya nggak sama dengan sudut pandang pencinta-pencinta dunia dan melihat zahir dunia, hanya zahir dunia, seolah-olah tak ada yang mengatur zahir dunia dan tak ada janji di balik zahir dunia. Oleh karena itu, orang yang mengerti ilmu asma wa sifat akan berlomba-lomba mengamalkan ilmu asma wa sifat itu dalam kehidupan mereka, dan disinilah dunia perlombaan yang sebenarnya. Disinilah ajang perlombaan yang hakiki, dan inilah perlombaan yang dipuji Allah Ta'ala. Yang ada di dalam Al-Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di sini letaknya. Perlombaan menuju Allah, saling kalah mengalahkan menuju Allah, saling lomba berlari menuju Allah supaya lebih dekat dan lebih dekat kepada Allah ketika kembali nanti kepada Allah, dan ketika hati sekarang di dunia semakin dekat dengan Allah. Barang siapa hilang dari hatinya ilmu tentang nama dan sifat, hilang kebaikan. Karena semuanya hanya dihitung dengan hitungan dunia. Oleh karena itu, mereka orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat mengatakan,
Tak ada makan siang gratis. Kenapa? Kalau engkau memberi, harus ada kembalinya. Engkau memberi, jangan memberi saja. Apa? Setelah engkau memberi apa? Engkau dapat apa dari pemberianmu? Inilah biang daripada sifat bakhil. Kenapa orang umat Islam rajin berinfak? Dia tahu, dia memberi, Allah ganti. Dia memberi, dia simpan di akhirat kelak untuk dia dapatkan nanti, bukan sekarang. Dan itu pun berlipat ganda dapatnya. Oleh karena itu orang yang rajin berinfak dikala sempit dipuji Allah dalam Al-Quran. Umat Islam sudah rajin berinfak nih. Namun yang rajin berinfak dikala ekonominya sempit, itu yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Karena dikala lapang mah gampang infak. Dikala sempit yang ditanya, engkau masih dermawan atau tidak? Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad-dharra'i, yang menginfakkan hartanya pada saat-saat lapang dan pada saat-saat sempit. Saat lapang mah gampang. Saat sempit gimana? Kalau saat sempit Anda masih bisa berinfak, dan jiwa berinfak dermawanmu masih hidup di saat sempit, itu artinya di saat lapang engkau pasti lebih gampang lagi berinfaknya.